Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurispa Fauziah, Prodi PGSD 4B di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. A. Hakikat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka disebutkan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Yang pertama ada ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis. Teoritis berarti mengkaji bidang keilmuannya secara luas atau profesional, sampai hal-hal yang terkecil-kecilnya. Ilmu pendidikan perlu dipelajari oleh pendidik karena akan memberi beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah tujuan mana yang akan dicapai. Dua, untuk menghindari atau mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktek, karena dengan memahami teori pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai di mana seorang telah berhasil melakukan tugas dalam pendidikan. Yang kedua, ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris, karena objek adalah situasi pendidikan yang terdapat pada dua pengalaman manusia. Ilmu-ilmu empiris dapat digolongkan ke dalam ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu rohani. Bila ilmu kealaman objeknya terdapat di dalam alam, ilmu kerohanian objeknya terdapat dalam kegiatan rohani. Ilmu kerohanian dapat diadakan secara deskriptif dan normatif, artinya manusia dengan segala seluk-beluknya yang unik tidak hanya dipandang dan dekati sebagai adanya, melainkan dengan landasan-landasan norma-norma. Yang ketiga, ilmu pendidikan sebagai ilmu praktik. Praktis adalah terapan, teori-teori yang dikajikan digunakan untuk melancarkan proses pendidikan. Yang B, keutamaan pendidikan. Keterampilan dan kepribadian merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas baik fisik maupun mental. Kebiasaan yang baik akan berakibat baik dan menjadi bagian dari kepribadian keseharian. Sebaliknya, kepribadian dan kebiasaan sehari-hari yang buruk juga akan berakibat buruk terhadap kepribadian dan perbuatan dirinya sendiri. Maka pendidikan dalam keseharian manusia menjadi penting, artinya dalam rangka mengawali manusia menjadi manusia yang berbudi dan berperadaban yang luhur. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai. Dengan adanya transfer ilmu dan nilai-nilai yang baik dimungkinkan manusia menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas otaknya, tetapi cerdas akhlaknya. Secara eksplisit dipahami bahwa untuk mencapai derajat yang tinggi dibutuhkan paling tidak dua variabel, yaitu ilmu pengetahuan dan kedalaman keimanan seseorang. Dengan demikian, pendidik pada dasarnya mempunyai dimensi keilahian, karena semua makhluk yang ada di alam ini adalah murid Allah. Dikatakan murid Allah karena semua makhluk di alam diajarkan dan dididik oleh Allah sebagai pendidik utama di jagat ini. Oleh karena itu, pendidikan pada awalnya ada berasal dari Yang Maha Pendidik, yaitu Rabb alam semesta ini. Allah mengutus para rasulnya juga untuk mendidik manusia menjadi makhluk yang baik, makhluk yang mau dan tahu akan Tuhannya, makhluk yang paham kepada siapa harus mengabdi dan menyembah. C. Teori-teori ilmu pendidikan. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan, dan sepanjang hidup pendidik adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi individu. Mudiaharjo 2002 menjelaskan bahwa teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ikhwal pendidik yang disajikan dalam sebuah sistem konsep. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Aliran empirisme bertolak dari
Lodgen tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh dari sejak lahir. Yang ketiga, aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat, ada aliran konvergensi berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. D. Ayat Al-Quran dan hadis. Di awal abad ke-20, seorang embriolog melakukan penelitian tentang tahap-tahap perkembangan manusia di dalam rahim embrio. Sampai pada suatu saat, sang ilmuwan berpendapat bahwa ayat di dalam Al-Quran yang menyinggung secara rinci terhadap perkembangan zigot hingga menjadi janin. Ayat yang dimaksud ialah Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.